Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Kali ini saya berada di dapur mini kontrakan 3 petak. Saya mau memasak masakan yang biasa nenek saya masakan, dan juga mama saya tuh sering banget masakin aku masakan ini. Kira-kira masakan apa ya? Tonton terus videonya. Cabai hijau, bawang putih, bawang merah, garam, dan juga ini kaldu penyedap rasa ya. Terserah mau kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi. Kita haluskan. Jangan terlalu halus ya, segini tuh udah cukup nih. Jadi ini tuh namanya kalau di kampungku dage, kalau untuk di kota ini yang aku tinggalin itu tuh namanya oncom. Jadi makanan ini atau masakan ini disebutnya botok dage. Entah di daerah lain itu bahasanya apa ya, aku nggak tahu namanya apa gitu. Jadi si botok ini banyak macamnya, bisa juga tahu dibikin botok kayak gini, bisa juga tempe dan juga roti. Biasanya itu ada botok roti. Nah ini tadi udah aku halusin, udah aku tumbuk, nggak halus-halus banget ya, yang penting ancur. Dan aku buat lanjutin masak buat apa sih, simpenin ke ini nih, ke daunnya diwincuk ya. Kalau bahasaku itu diwincuk, karena daunnya ini aku belinya yang nggak gede-gede, ini tuh dapetnya yang kecil, nggak begitu gede. Alhasil wincukannya itu nggak gede-gede banget, tapi segini sih ya alhamdulillah ya, namanya kan buat makan sendiri. Dan biasanya nenek itu dikasih kemangi kalau nenek buat. Jadi pas merantau itu nenek sering bawain aku oleh-oleh botok daging ini. Soalnya nenek itu tahu aku tuh demen banget sama si botok daging ini. Jadi bisa menghabiskan 2 piring bahkan nambah, kadang juga dimakan tanpa nasi gitu ya, dijambal namanya ya, buat cemilan gitu. Saking sukanya sama si botok daging ini. Tuh untuk itunya ya. Imut-imut, kecil, mungil, semuanya dibungkus-bungkus kayak gitu. Dan ini udah selesai semua. Aku udah rebus air tadi, tinggal ini mau aku masukin ke panci kukusannya. Udah ngebul-ngebul ya, tinggal dimasukin aja satu persatu untuk si botoknya ini. Di daerah teman-teman bunda-bunda semua ini namanya apa ya? Jadi resepnya itu atau bumbu-bumbunya itu sangat-sangat simple menurutku ya. Bisa juga misalkan males nih ngebungkus di daunnya, bisa juga dia itu ditaruh di kayak box gitu atau apa ya, tapi lebih enak kalau di daun kayak gini menurutku. Jadi rasanya itu lebih gurih. Contohnya seperti lontong itu tuh rasanya beda ya antara yang pakai plastik dan juga pakai daun pisang. Jadi si daun pisang ini bener-bener bikin masakan lebih enak, bikin itu lebih nikmat gitu ya. Dan di tungku sebelahnya saya itu lagi ungkep ayam. Ini ayam yang aku beli 1 ekor. Jadi ini itu aku beli di bapak-bapak yang pakai gerobakan. Jadi ayamnya itu masih hidup, langsung disembelih, langsung dimasak gitu di sananya, dicabutin bulunya gitu. Jadi bener-bener ayamnya itu masih seger ya. 1 kilo itu 1 ekor itu 25.000. Nah aku lanjutin buat lap-lapin si rak ini atau apa namanya. Jadi tadinya itu ini tuh ada di pojok samping lemari buat tempat-tempat perintilan-perintilan yang gak jelas ya. Terus aku berinisiatif karena dalam rak itu mau aku buat tempat-tempat box-box buat food prep ataupun lainnya, karena udah ketumpuk-tumpukan ya. Jadi biar lebih rapi, jadi aku inisiatif ini tuh buat tempat-tempat gelas aku, meskipun bukan gelas-gelas yang cantik tapi alhamdulillah buat aku minum gitu kan ya. Sekalian aku taruh sini supaya misalnya ada tamu gitu, suamiku nggak nanya, "Bun, gelas di mana?" Padahal udah tahu ya
gelas piring itu tempatnya di rak piring, nggak mungkin kan di di lemari baju. Cuma ya suka gitu, namanya suami ya. Siapa nih yang suaminya kayak gitu? Bun, handuk di mana? Bun, kaos kaki di mana? Bun, sandal di mana? Masya Allah. Bun, kunci di mana? Pokoknya yang suami-suaminya kayak gitu, yang banyak-banyak sabarnya, yang banyak-banyak istighfarnya, itu karena kalau kita ngambilin itu udah anggap aja pahala ya. Ini aku dubbing, suamiku di belakang, dia hanya senyum-senyum karena itu dia merasa gitu loh bun. Aku tuh kadang suka kesel nih, dia taruh sendiri tapi dia nanya ke aku, terus aku mau nanya ke siapa ya kan. Nah ini udah bau-bau harum, aduh pokoknya harum banget. Jadi kalau misalkan kita kukus apa gitu ya pakai daun pisang, itu tuh rasanya harum. Jadi si daun pisang ini buat setrikaan jadul itu tuh dilapisin daun pisang, dialasin daun pisang, itu baju jadinya mengkilap dan bau harumnya itu khas banget. Aku pas itu kan emang setrikanya pakai yang jadul ya, jadi itu tahu, dan itu bener-bener bikin mengkilap, terus bener-bener wanginya itu beda gitu loh bun, khas gitu. Nah ini si ayamnya sudah matang, sudah meresep ya, si bumbunya itu udah ngeresep banget. Langsung aku buat tirisin. Nah untuk si botoknya itu aku nggak langsung angkat-angkatin karena biar dia adem dulu gitu ya. Tus dulu, tahu nggak sih bun, tus, jadi itu airnya itu udah turun-turun hilang gitu ya. Baru nanti aku mau simpan-simpan di piring. Nah ini untuk botoknya. Ini tuh cuma pakai oncom 1,5 karena setengahnya itu udah aku goreng kemarin. Dan ini dapat banyak, bisa untuk lauk dan juga bisa untuk berbagi. Dan si oncom itu harganya cuma Rp2.000 untuk satu embleknya itu. Nah itu si oncomnya, cantik ya buat hidangan gitu. Nah lanjutin aku buat goreng si ayam ini. Ini aku ayamnya goreng semua karena memang aku niatnya untuk lauk bersama dan juga untuk bagi-bagi sedikit sama ibu mertua aku, karena ibu mertua aku itu suka bagi makanan ke aku gitu loh bun. Beliau masak apa aku suka dikasih gitu, jadi akunya juga kadang kalau misalkan masak apa gitu ya aku kasih ke sana, meskipun aku tuh kadang nggak pede bun. Takut masakanku nggak enak, takut keasinan, takut gimana, tapi kata suamiku udah nggak apa-apa, kasih aja. Orang tua mah kalau misalkan kita ngasih tuh udah seneng kata dia. Jadi ya udah, padahal seriusan aku tuh nggak pede, takut nggak enak gitu loh bun. Jadi ya kadang-kadang kayak gitu, cuma kata suami gitu, ya udah aku pede-pede aja meskipun ya seperti itu. Nah ini aku buat nata-natain si apa namanya, si ayamnya ini biar pas di foto itu cakep ya. Nggak berantakan gitu loh bun ya, namanya juga emak-emak kekinian ya nggak sih. Pokoknya emak-emak yang lagi demam apa ini suka ditata-tata, biasanya mah asal kabruk-kabruk aja, nggak usah ditata-tata lagi kan. Tapi itu untuk oncomnya, untuk si botok dagingnya bener-bener enak banget. Itu aku masak sore apa siang ya ini, terus buat pagi sampai sore lagi tuh bener-bener nggak basi. Pokoknya ini tuh enak banget, wajib dicoba nih buat bunda-bunda yang belum merasain bagaimana rasanya, apalagi sedikit dikasih cabai yang agak banyakan gitu biar berasa pedesnya. Itu pokoknya mantul. Dan lanjutin seperti biasa, kalau udah masak, udah beberes, udah semuanya, aku lap-lapin, gak lupa si dapur ini. Jadi setiap selesai masak air, bikin kopi atau apa, aku lap-lapin si dapur. Pokoknya suami itu sampai dia bosen kali ya ngeliat aku lap-lap si dapur ini. Nah sebelum videonya habis, sebelum berakhir, saya mau ingetin buat teman-teman yang belum pada subscribe, yuk di subscribe
Dan buat teman-teman bisa juga follow Instagram aku di @irmadeka tanpa spasi ya. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan juga bisa follow Instagram aku di @irmadeka. Langsung aja, nanti juga itu bakal muncul. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.